Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alfadia Ramadhani dari kelas 12.5 yang akan membawakan laporan mengenai penyebarluasan teks proklamasi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Pagi 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, sebuah peristiwa bersejarah mengubah nasib bangsa, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, pengumuman ini hanyalah permulaan. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menyebarkan kabar kebebasan ini ke setiap penjuru Nusantara. Jakarta, pusat pemerintahan, menjadi titik awal upaya penyebarluasan dilakukan secara cepat dan berani. Pada sore hari itu juga teks proklamasi disiarkan melalui kantor berita Jepang, Domel, berkat peran wartawan seperti Adam Malik dan BM Dia. Selain itu, para pemuda patriotik merebut stasiun radio Hosokyoku Kimi RRI untuk menyiarkan berulang kali teks proklamasi. Tokoh seperti Jusuf Pronodipostro berperan vital walau siaran sempat dihentikan Jepang. Mereka terus menyiarkan dari studio gelap. Teks proklamasi juga dicetak dalam bentuk pamflet, poster, dan surat kabar seperti Soera Umum dan Asia Raya yang disebar dengan cepat ke seluruh kota. Berita proklamasi harus melintasi batas-batas ibu kota di luar Jakarta. Namun, di Pulau Jawa, radio menjadi sarana utama meskipun jumlahnya terbatas. Di Yogyakarta, tokoh-tokoh seperti Sri Sultan Hamengkubuwono XI segera menyatakan dukungan. Di Surabaya, semangat para pemuda membara, menggunakan sarana radio, pamflet, dan komunikasi dari mulut ke mulut. Selain media formal, pertemuan-pertemuan rahasia seperti di masjid, gereja, pasar, dan jalur-jalur transportasi menjadi kurir berita tercepat, membawa kabar gembira yang disambut tangisan haru dan sukacita oleh rakyat di luar Pulau Jawa, menyebarkan berita menghadapi tantangan besar seperti jarak, infrastruktur, komunikasi yang minim, dan pengawasan Jepang yang masih kuat. Berita proklamasi sebagian besar dibawa oleh utusan yang bergerak cepat, pelaut dan pedagang yang menggunakan jalur kantor-kantor telegraf juga dimanfaatkan seringkali secara sembunyi-sembunyi. Di Sumatera, berita diterima beberapa hari setelahnya, memicu aksi perebutan kekuasaan di Sulawesi dan Kalimantan. Butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk proklamasi didengar dan diyakini kebenarannya. Penyebar luasan berita proklamasi adalah babak epik dalam sejarah bangsa. Ini adalah bukti keberanian, kegigihan, dan persatuan para pemuda dan rakyat Indonesia yang meski tanpa teknologi canggih berhasil memastikan bahwa kabar kemerdekaan sampai ke setiap hati dan sudut Nusantara Indonesia telah merdeka. Dan kabar itu telah terdengar oleh semua rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.